Mereka baru sadar tersesat sekitar 3 jam ketika fluid itu terdengar dari balik kabut. Pendaki lain biasanya butuh waktu seharian sebelum laporan masuk ke base camp. Tapi suara itu jelas, ritmis, seperti pola standar pencarian. Masalahnya, tim SAR resmi baru tiba 2 hari setelahnya. Cerita ini berasal dari Ardi, seorang pendaki asal Boyolali. Ia mendaki Gunung Merbabu bersama temannya bernama Bagas. Awalnya perjalanan mereka berjalan lancar tanpa kendala. Namun setelah beberapa jam, mereka sadar sudah keluar dari jalur pendakian selama hampir 3 jam. Yang membuat situasi terasa aneh, mereka mulai mendengar suara peluit pencarian. Padahal mereka merasa baru tersesat belum lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Arsip Sunyi HD. Dari kota mana kamu menonton malam ini? Tulis di kolom komentar. Sebelum cerita dimulai, silakan like dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah mistis berikutnya. Jika sudah, mari kita saksikan bersama. Semoga kalian yang menonton saat ini selalu diberi ketenangan hati, dijauhkan dari hal-hal buruk, dan dilindungi dimanapun berada. Terima kasih sudah hadir dan menjadi bagian dari perjalanan kisah di channel ini. Langit di atas Gunung Merbabu siang itu sebenarnya masih biru. Tipis, pucat, tidak terlalu bersih, tapi cukup terang untuk bikin orang percaya semuanya aman. Ardi dan Bagas mulai turun dari puncak sekitar pukul 1 siang. Mereka tidak terburu-buru. Jalur selo masih terlihat jelas dari atas. Garis setapak coklat yang memotong padang savana kering seperti bekas sayatan panjang. Mereka bukan pendaki baru. Ardi sudah 3 kali ke Merbabu, Bagas 2 kali. Mereka tahu kalau Merbabu itu bukan gunung teknis, tapi bisa menipu kalau cuaca berubah cepat. Angin di atas lebih terasa dingin dari biasanya. Tapi tidak ada tanda hujan, hanya kabut tipis yang mulai naik pelan dari arah lembah. Awalnya biasa saja, sekitar 30 menit turun, vegetasi mulai berubah. Savana terbuka berganti semak lebih tinggi. Jalur tanah berubah lebih lembek, seperti baru kena embun tebal. Ardi sempat berhenti dan melihat sekeliling. Ia merasa sudut pandangnya berbeda dari ingatan terakhirnya. Bukit yang tadi ada di kiri sekarang seperti berada lebih lurus di depan. Perasaan tadi beloknya agak tajam, katanya pelan. Bagas cuma mengangguk. Mereka masih tenang. Di Merbabu, jalur kadang bercabang kecil karena jejak alternatif pendaki. Biasanya semua akan kembali menyatu. Kabut mulai turun, lebih tebal sekitar pukul 2 lewat sedikit. Bukan kabut dramatis yang datang tiba-tiba, lebih seperti uap putih yang makin lama makin rapat. Jarak pandang menyusut jadi sekitar 20 meter. Suara langkah mereka di tanah lembab terdengar lebih berat. Setiap beberapa menit, mereka berhenti untuk memastikan jalur. Tidak ada papan petunjuk, tidak ada tali pembatas. Hanya tanah yang sedikit lebih padat dibanding sekitarnya. Lalu, Ardi melihat sesuatu yang membuatnya berhenti lebih lama. Jejak sepatu. Tapi bukan jejak yang baru. Bekasnya dalam, tapi tepinya sudah agak melebar, seperti sudah tergerus embun beberapa hari. Anehnya, arah jejak itu berlawanan dengan arah mereka turun. Seolah seseorang naik lewat jalur yang sama beberapa waktu lalu, tapi tidak ada jejak turun setelahnya. Harusnya kita nemu bekas turun juga, gumam Bagas. Mereka mulai membuka peta offline di ponsel. Sinyal sudah tidak ada sejak tadi siang, tapi peta masih bisa dipakai. Titik GPS bergerak lambat karena kabut dan tutupan awan membuat akurasinya turun. Titiknya seperti meloncat kecil beberapa meter tiap beberapa detik. Ini aneh. Ardi menunjuk layar. Harusnya kita udah deket pos 3. Di sekitar mereka tidak ada papan pos, tidak ada bangunan kecil, hanya semat dan tanah miring yang terasa lebih licin. Jam menunjukkan pukul 3. Lewat 10
ketika mereka sadar satu hal sederhana. Mereka tidak lagi yakin sedang berada di jalur resmi. Perasaan itu tidak datang seperti alarm keras, lebih seperti bisikan pelan yang muncul bersamaan. Tidak ada yang berani bilang duluan, tapi keduanya berhenti di saat yang sama. Angin berubah arah, bau tanah basah jadi lebih kuat. Dari bawah terdengar suara air mengalir pelan, seperti sungai kecil. "Merbabu jalur selo nggak lewat sungai kan?" tanya Bagas. Ardi tidak langsung jawab. Ia mencoba mengingat. Dalam ingatannya, jalur ini lebih kering. Tidak ada suara air sedekat ini. Mereka sepakat untuk berhenti dulu dan duduk di atas batu agak datar, minum, dan mengecek ulang peta. Kabut makin tebal. Suara angin seperti teredam, membuat semuanya terasa lebih sunyi dari seharusnya. Lalu untuk pertama kalinya mereka mendengarnya. Suara peluit, satu tiupan pendek, jelas tajam. Seperti suara peluit plastik standar yang biasa dipakai relawan pencarian. Mereka berdua langsung saling lihat. Ada jeda sekitar 5 detik, lalu terdengar lagi. Ardi berdiri duluan. Itu kode. Bagas mengangguk pelan. Pola itu umum dipakai untuk memberi tanda posisi. Tapi ada yang tidak pas. Ardi melihat jam tangannya. Baru sekitar 3:20. Mereka baru sadar. Tersesat mungkin setengah jam lalu. Tidak ada sinyal untuk telepon. Tidak ada orang yang tahu posisi pasti mereka. Selain perkiraan umum jalur turun, gak mungkin secepat itu. Bagas berkata pelan. Peluit itu terdengar lagi. Kali ini sedikit lebih jauh, atau mungkin lebih teredam kabut. Sulit memastikan arah. Suaranya seperti datang dari kiri bawah. Ardi spontan membalas dengan peluit kecil dari tasnya. Mereka menunggu 10 detik, 20 detik. Balasan datang, tapi bukan pola yang sama. Kali ini 3 kali pendek berturut-turut. "Dia dengar kita," kata Ardi. Nadanya campur antara lega dan bingung. Masalahnya, suara itu tidak terdengar mendekat, justru seperti bergeser. Mereka berdiri, mencoba menangkap arah lebih jelas. Kabut membuat semuanya rata. Tidak ada kontur yang bisa dibaca dengan pasti. Peluit itu terdengar lagi, sedikit lebih jauh dari posisi sebelumnya. Seolah yang meniup sedang berjalan atau menjauh. Bagas menelan ludah. Kalau itu tim SAR, harusnya mereka teriak juga. Tidak ada teriakan. Tidak ada suara orang berbicara. Hanya peluit. Ritmis, sabar, seperti seseorang yang yakin mereka akan mengikuti. Ardi mencoba rasional. Mungkin laporan sudah masuk dari pendaki lain yang melihat mereka keluar jalur. Mungkin base camp cepat bergerak. Mungkin. Tapi di dalam kepalanya, satu detail kecil tidak berhenti mengganggu. Tidak ada helikopter. Tidak ada suara radio. Tidak ada suara banyak orang berjalan di semak. Hanya satu peluit. Kabut makin turun. Cahaya matahari mulai redup lebih cepat dari seharusnya. Jam belum menunjukkan pukul 4, tapi suasananya seperti menjelang maghrib. Peluit itu terdengar lagi. Kali ini lebih pelan. Dan entah kenapa, nadanya terasa berbeda. Sedikit lebih panjang. Seolah tiupannya tidak konsisten. Seperti orang yang tidak terbiasa memakai peluit. Ardi dan Bagas berdiri dalam diam beberapa detik. Lalu tanpa benar-benar sepakat, mereka mulai melangkah mengikuti arah suara itu. Di belakang mereka, suara air yang tadi terdengar pelan, sekarang terasa lebih jelas. Seolah mereka baru saja meninggalkan jalur yang sebenarnya. Dan semakin mereka melangkah, peluit itu terdengar sekali lagi. Tidak lebih dekat, tidak lebih jauh, tapi cukup jelas untuk membuat mereka yakin satu hal. Ada seseorang di dalam kabut itu, dan orang itu tahu mereka ada di sana. Mereka turun perlahan mengikuti arah
yang mereka yakini sebagai sumber suara. Tidak ada keputusan resmi di antara mereka. Tidak ada diskusi panjang. Hanya naluri sederhana bahwa suara peluit lebih masuk akal daripada berdiri diam di tengah kabut. Tanah mulai lebih miring. Bukan turunan jalur yang biasa dipadatkan langkah pendaki, tapi lereng dengan rumput liar setinggi lutut. Setiap pijakan terasa tidak pasti. Beberapa kali sepatu mereka tergelincir tipis karena lapisan tanah lembab di bawah rumput. Peluit itu terdengar lagi. Ardi berhenti dan memiringkan kepala. Itu bukan pola tadi. Bagas ikut diam. Ia mencoba mengingat pola standar pencarian. Biasanya 3 kali tiup pendek diulang berkala. Ini tidak konsisten, seperti orang yang sekadar meniup, bukan memberi kode resmi. Ardi membalas lagi dengan satu panjang. Suaranya memantul aneh di dalam kabut, seperti teredam sebelum benar-benar pergi jauh. Balasan datang sekitar 15 detik kemudian. Lebih jauh, bukan mendekat. Seolah jarak di antara mereka dan sumber suara tetap sama. Tidak peduli seberapa cepat mereka berjalan. Langit makin redup. Kabut tidak lagi hanya menggantung, tapi bergerak pelan seperti arus. Ada momen ketika bayangan semak di depan terlihat seperti siluet orang berdiri. Tapi begitu mereka mendekat, hanya ranting basah dan rumput patah. Jam menunjukkan pukul 4:20. Harusnya kita udah hampir pos 2. Kalau jalur bener, kata Bagas pelan. Ardi membuka lagi peta offline. Titik biru bergerak tidak stabil. Kadang bergeser 10 meter ke kiri, lalu kembali lagi. Elevasi menunjukkan mereka turun lebih banyak dari seharusnya. Suara air yang tadi samar kini terdengar jelas. Sungai kecil, alirannya tidak deras, tapi konstan. Mereka akhirnya melihatnya beberapa menit kemudian. Aliran selebar 2 meter dengan batu-batu licin di tengahnya. Ardi mengerutkan dahi. Ini gak ada di jalur. Bagas berdiri di tepi air. Ia melihat ke kanan dan kiri. Sungai itu membelah lembah kecil yang tidak ia ingat pernah lihat sebelumnya. Peluit terdengar lagi. Kali ini dari seberang sungai, jaraknya tidak lebih dari 50 meter. Mereka yakin. Ardi melambaikan tangan refleks meski tahu jarak pandang terbatas. Halo? Tidak ada jawaban suara manusia. Hanya peluit. 3 pendek, 1 panjang. Bagas menatap Ardi. Dia pindah ke seberang tanpa banyak pikir. Mereka menyeberang. Airnya dingin sekali, bahkan menembus sepatu yang sudah tidak sepenuhnya kering. Batu di dasar sungai licin hampir membuat Bagas jatuh. Begitu sampai di seberang, suara peluit terdengar lagi. Sekarang dari arah atas, bukan dari depan. Mereka sama-sama berhenti. Ardi menoleh pelan. Lereng di belakang mereka tampak lebih curam dari yang ia rasakan tadi saat turun. Kabut membuat kontur sulit dibaca, tapi jelas itu bukan jalur landai pendakian umum. Dia naik, Bagas berbisik. Rasanya tidak logis. Jika itu tim SAR, mereka pasti turun menyisir, bukan naik menjauh dari target suara balasan. Peluit itu terdengar lagi, lebih jauh, lebih tipis, dan untuk pertama kalinya Ardi merasa suara itu bukan sekadar menjauh secara jarak, tapi seperti tertarik menjauh. Seolah siapapun yang meniupnya selalu berada tepat di luar jangkauan mereka. Mereka memutuskan berhenti. Napas mulai berat, kaki mulai pegal, tubuh mulai kehilangan panas karena sepatu basah. Kalau ini SAR, harusnya mereka juga teriak nama kita, kata Bagas. Lebih ke diri sendiri. Ardi mengangguk, tapi pikirannya sibuk dengan detail lain. Tidak ada suara langkah tambahan. Tidak ada suara semak tersibak selain milik mereka. Tidak ada batu yang bergeser karena orang lain bergerak. Hanya peluit dan kabut. Waktu terasa melambat. Mereka tidak sadar sudah hampir 1 jam mengikuti suara itu. Jam menunjukkan pukul 5 lewat sedikit,
Ketika suasana benar-benar berubah, cahaya hampir habis. Di gunung, transisi sore ke gelap terasa cepat. Kabut yang tadinya putih, kini berubah abu kelabu. Peluit terdengar lagi. Kali ini, nadanya aneh. Tidak sepenuhnya bersih, seperti tiupan peluit plastik. Ada getaran kecil di ujungnya, seperti ada suara lain yang ikut terbawa angin. Bagas memejamkan mata sebentar. Lo denger nggak kayak ada suara lain? Ardi tidak langsung menjawab. Ia mendengar sesuatu yang tidak ingin ia akui. Di sela jeda peluit itu, ada bunyi pendek yang tidak sinkron. Bukan gema, bukan angin. Lebih seperti napas yang tertahan. Peluit itu berbunyi lagi. Lalu di ujung tiupan panjangnya, terdengar suara yang sangat samar, seperti orang tertawa kecil, bukan tawa keras. Lebih seperti hembusan udara yang dipaksa keluar lewat tenggorokan. Bagas langsung berdiri tegak. Itu bukan peluit. Jantung mereka mulai berdetak lebih cepat. Logika yang tadi masih bisa dirangkai, sekarang mulai retak. Ardi mencoba rasional lagi. Mungkin angin masuk ke celah peluit. Mungkin orang yang meniupnya kelelahan. Mungkin hanya sugesti karena mereka panik. Tapi sugesti tidak menjelaskan satu hal. Peluit itu kini terdengar dari dua arah berbeda. Satu dari depan, satu lagi dari kanan mereka. Tidak bersamaan, bergantian. Seolah ada dua orang atau satu suara yang berpindah terlalu cepat. Bagas memutar badan perlahan. Kita muter nggak sih? Ardi membuka peta lagi. Titik biru kini terlihat hampir di tempat yang sama, seperti 15 menit lalu. Elevasi berubah sedikit, tapi koordinatnya tidak banyak bergerak. Artinya mereka berjalan, tapi tidak benar-benar pergi jauh. Peluit itu berbunyi lagi, lebih dekat, sangat dekat. Begitu dekat sampai mereka yakin jika kabut sedikit saja menipis, mereka akan melihat siapapun yang meniupnya. Ardi menahan napas, menunggu siluet muncul. Tidak ada siapa-siapa, hanya kabut yang bergerak pelan, seperti napas panjang yang tidak terlihat sumbernya. Dan di tengah kesunyian itu, untuk pertama kalinya, peluit itu tidak lagi terdengar seperti alat pencarian, melainkan seperti sesuatu yang sedang menikmati mereka, mengikuti arah yang salah. Lalu, tiba-tiba, sunyi. Tidak ada peluit, tidak ada angin, tidak ada suara air, hanya detak jantung mereka sendiri. Dan saat Ardi menoleh pelan ke belakang, ia sadar satu hal yang membuat tengkuknya terasa dingin. Sungai yang tadi mereka seberangi tidak ada di sana. Kabut pagi turun pelan, lebih tipis dari malam sebelumnya. Rumput basah mengilap kena cahaya dingin. Ardi bangun lebih dulu. Tubuhnya pegal, kepala berat, tapi pikirannya lebih jernih. Tidak ada sungai, tidak ada suara air. Yang ada cuma cekungan dangkal dengan rumput rebah membentuk lingkaran samar. Bagas bangun beberapa menit kemudian. Mereka tidak banyak bicara. Ardi cuma menunjuk pola jejak yang melingkar. Jalur mereka semalam ternyata tidak pernah benar-benar menjauh. Mereka hanya berputar di cekungan yang sama. Dari sisi lereng, Ardi melihat tanah yang sedikit lebih padat. Jalur tipis, hampir tidak terlihat, tapi berbeda dari rumput sekitar. Mereka sepakat naik perlahan, tanpa buru-buru, tanpa mengikuti suara apapun. Semakin naik, bentuk medan mulai jelas. Cekungan itu ternyata seperti mangkuk dangkal. Suara yang kemarin terdengar seperti dari berbagai arah kemungkinan besar, memantul di dinding lereng yang melingkar. Kabut tebal membuat jarak terasa lebih jauh dari aslinya. Sungai yang mereka yakini ada, mungkin cuma aliran kecil yang terdengar terdistorsi angin dan kontur tanah. Saat mereka sampai di punggungan rendah, dunia terasa berubah. Savana terbuka lagi, langit lebih terang. Dan beberapa ratus meter di depan, papan kayu kecil berdiri miring. Ternyata pos 2. Mereka diam cukup lama sebelum mendekat. Tidak sampai 15 menit kemudian, suara manusia benar-benar terdengar. Bukan peluit samar,
Bukan gema, tapi suara radio dan langkah beberapa orang. Relawan rompi oranye muncul dari arah jalur resmi. Wajah mereka terlihat lega sekaligus heran. "Kalian Ardi dan Bagas?" Ardi hanya mengangguk. Penjelasan datang dengan nada biasa saja. "Laporan hilang masuk malam tadi. Operasi pencarian resmi baru dimulai jam 6:40 pagi. Mereka tim pertama yang naik dari base camp." Ardi dan Bagas saling pandang. Peluit yang mereka dengar kemarin tidak mungkin dari tim ini, karena kemarin belum ada yang mencari. Petugas hanya bilang satu hal yang masuk akal. Kabut merbabu sering bikin orang kehilangan orientasi. Kontur cekungan bisa memantulkan suara. Kalau panik sedikit saja, arah bisa terasa terbalik. Orang sering tidak sadar kalau sebenarnya berputar di tempat yang sama. Penjelasan itu cukup logis. Dan memang kalau dilihat dari atas, jarak mereka dari jalur resmi tidak sampai 1 kilometer. Di base camp siang harinya, semuanya terasa normal. Tenda berdiri rapi. Papan informasi mencatat waktu operasi. Nama mereka tertulis sebagai pendaki terlambat turun. Tidak ada cerita aneh dari tim. Tidak ada laporan suara peluit lain. Tidak ada sungai di peta sektor tempat mereka ditemukan.